ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Para hadirin dan hadirat, pengurus DKM Masjid Nurul Huda, termasuk Dewan Pembina dan penasehat, Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali Allah pilih kita di antara sekian banyak hambanya. Allah berikan kita bimbingan, tuntunan, pertolongan untuk ringan melangkahkan kaki, ringan duduk bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anugerah ini senantiasa Allah lestarikan dan kekalkan dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya ingin mengajak jamaah dan hadirin dan tentunya diri saya pribadi untuk merenungkan panduan-panduan suci ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema dan tajuknya ialah urgensi amal saleh demi meraih salehnya amal. Urgensi beramal saleh demi meraih salehnya amal. Jadi ada beramal saleh dan ada kesalehan amal atau disalehkannya amal. Kita berangkat dari renungan Al-Quran Suratul Asr. Kita buka Quran Surah Al-Asr yang ada di dalam juz 30 nomor urut surat 103 halaman 601. Halaman 601. 601. Urutan surahnya surah yang ke-103, 103. Kita mulakan tadabbur Al-Quran pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Induk Al-Quran yang bernama Suratul Fatihah. Seraya bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan setiap huruf dari Suratul Fatihah Allah berkenan jadikan cahaya yang menerangi hidup kita, cahaya yang menerangi akal fikiran kita, cahaya yang menerangi alam kubur kita, juga untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang berjasa mengenalkan kita kepada Islam. Mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kubur mereka taman-taman surga di dunia sebelum taman surga abadi di akhirat. Allah berkenan rahmati, Allah berkenan ampuni dan berikan kesejukan dalam kubur mereka. Dan mudah-mudahan untuk kita semua Allah anugerahkan bimbingan, rahmat dan ampunan serta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk para donatur Masjid Nurul Huda yang mendermakan hartanya, tenaga dan fikirannya. Allah terima amal baiknya, Allah terima amal salehnya, dan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyah
wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mari baca. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ayo, bismillah. Biasa semua manusia berada yang kemudian kecuali orang-orang yang beriman dan menjaga kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan surah ini, satu surah yang sangat pendek, hanya berisikan 3 ayat saja. Namun Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan bahwa 3 ayat ini adalah sepertiga bahagian agama jika orang mau mengamalkan panduannya. Dalam ungkapan lain 2/3. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah wal asri, demi waktu. Sebetulnya kata al asri itu ya tidak berarti waktu saja asalnya. Jadi terjemahan dari waktu ini makna atau terjemahan jadian. Ada kata kerja, akar kata dari wal asri ini yang berarti memerah. Asara ya'siru asran. Memerah, memeras. Memeras, seperti contohnya apa? Memeras kelapa setelah diparut. Ya. Memeras buah dan lain sebagainya. Memeras pakaian setelah dicuci. Itu makna asara ya'siru asran. Asara ya'siru asran. Lalu kenapa kok diterjemahkan dengan demi waktu? Karena banyaknya al-asr ma'asra. Sesuatu yang diperah. Nah, bagi manusia Allah Subhanahu wa ta'ala banyak anugerahkan potensi yang di situ banyak kita perah. Banyak kita peras. Dalam kehidupan, waktu kita peras, betul nggak? Tenaga kita peras, harta kita peras untuk menghasilkan sesuatu. Kelapa setelah diparut dengan benda tajam, maka setelah itu diperas untuk diambil santannya.
Nah, pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah demi apapun yang diperas, terutamanya waktu, usia, tenaga. Jangan sampai apa yang sudah kita keluarkan, energi, tenaga, usia, masa, waktu, harta sekalipun tidak menghasilkan sesuatu. Setelah kelapa diperas, subhanallah, santannya tidak bermutu, maka tidak memiliki nilai jual. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah informasi, bahkan menggunakan kata inna, sesungguhnya, menguatkan informasi ini. Apa itu? Innal insana, sesungguhnya setiap manusia, dari manapun, apapun agamanya, apapun ras dan sukunya, berapa banyak pun usianya, lafi khusrin, sungguh pasti berada dalam kerugian. Na'udzubillahi min dzalik. Setiap manusia, tua maupun muda, kecil, besar, senak miskin, kaya, pejabat maupun rakyat jelata, semua memiliki potensi ini. Potensi apa? Lafi khusrin, potensi kerugian. Apapun profesinya, iya. Orang yang berusaha, berdagang, berkarir, semua memiliki potensi rugi, tidak mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang masuk dalam kerugian. Amin ya rabbal alamin. Nah, Allah Subhanahu wa taala setelah berbicara hal yang bersifat umum, karena manusia ini Allah gambarkan, kata al-insan dalam Al-Quran itu banyak penggunaannya untuk satu hal, untuk satu perkara yang menggambarkan hal yang tidak baik, kecuali hanya beberapa saja. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72, Allah memberikan gambaran tentang manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sudah ketemu Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Halaman berapa ya? Al-Ahzab itu nomor urutnya 33 ya, surah ke-33. Ayatnya 72. Halamannya 418. Ayat 72, maaf bukan 418 ya. 420 427 ya. Ya, 427. Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sudah tahu kan? Ayo baca itu. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat pada bumi dan gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu ikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Itulah manusia. Naam, itulah manusia
Zuluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Mau memikul amanah, ya, yang Allah tabaraka wa ta'ala sudah pernah tawarkan kepada langit dan bumi untuk menerima amanah. Amanah menjaga alam semesta, menjaga kelestarian alam, ya. Allah sudah tawarkan, tapi semua tidak mau menerima. Kenapa? Takut, khawatir tidak mampu menjaga amanah. Subhanallah, manusia dengan bodohnya menerima, siap menerima amanah, siap menjaga alam semesta, siap melestarikan bumi pertiwi, dan seterusnya. Inilah manusia, banyak yang zalim dan banyak yang bodoh. Di potensi kerugian itu sangat melekat dalam diri manusia. Namun alhamdulillah, di surah Al-Asr yang tadi kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemberitahuan ada pengecualiannya. Ada pengecualian yang Allah berikan kepada kita semua, yang telah memiliki potensi berada dalam kerugian bila kita mau melakukan 4 perkara ini. Yang 2, akhir 3 dan 4 ikut dalam sebagai aplikasi dari yang 2 pertama, yaitu iman, amal soleh, berpesan untuk mengikuti kebenaran, dan saling berpesan untuk bersabar. Nah, berpesan mengikuti kebenaran dan berpesan untuk selalu bersabar, ini paket dari aplikasi yang 2, iman dan amal soleh. Beriman dan beramal soleh, Allah jadikan sebuah kata kunci bagi setiap insan yang tidak mau terus-menerus berada dalam zona kerugian. Allah, ya, iman dan amal soleh. Lalu ini urgensinya, kenapa kita mesti beriman dan beramal soleh? Agar kita bisa keluar dari zona kerugian. Setiap orang yang tidak menginginkan kerugian dalam hidupnya, maka lakukan ini, beriman dan beramal soleh. Namun nanti ada bonus di ujung tadabbur kita. Kalau ini beramal soleh, nanti ada solehnya amal. Artinya amal kita disolehkan oleh Allah. Kalau secara hitung-hitungan, ringan mana? Beramal soleh ataukah disolehkan amal kita? Mana lebih ringan? Beramal soleh dengan disolehkan amal, mana lebih ringan? Disolehkan amal. Kan begitu ya? Baik. Kenapa? Namanya beramal, artinya berusaha, bekerja, berbuat, tidak diam, memerlukan perasan, energi. Beramal soleh perlu apa? Perahan, energi. Perlu juga memeras, pengorbanan, perasaan. Perlu juga memeras waktu, bahkan harta. Itulah amal soleh. Cobalah kita pikirkan, lagi enak-enak tidur malam, selimutan dengan penyejuk udara, ruangannya dipasang AC, lagi enak-enak begitu, Allah panggil dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awinqus minhu qalila, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Quran surah Al-Muzammil. Wahai setiap orang yang tidur berselimut, bangun dan berdirilah engkau. Hidupkan waktu malam dan cukup tidur yang sedikit saja. Tuh. Lagi enak-enak tidur, sepertiga malam yang akhir dipanggil, diundang kita oleh Allah untuk bangun, sholat malam, berzikir tahajud dan membaca Al-Quran. Padahal sedang enak-enak
tidur. Itulah beramal soleh. Coba pagi hari kita mau berangkat bekerja, buka toko, menjemput rezeki, mengumpulkan pundi-pundi amal. Tengah hari dipanggil lagi untuk sholat zuhur. Tuh, capek nggak kira-kira? Capek. Ngumpulkan hartanya capek, lagi capek-capek ngumpulkan harta. Diperintahkan oleh Allah, jangan lupa keluarkan sebahagian harta untuk diserahkan pada orang lain. Korban harta, korban perasaan. Tuh, itulah beramal saleh. Namun beriman dan beramal saleh merupakan satu hal yang urgent agar kita keluar dari zona kerugian. Jelas ini? Iman itu apa? Dan amal soleh itu apa? Itu yang perlu kita fahami definisinya. Iman itu bukan hanya percaya. Bukan. Bahwa Allah Tuhan kita. Bukan hanya itu. Iblis saja, makhluk yang mendapatkan kutukan dari Allah, masih tetap percaya bahwa Allah adalah Tuhannya. Masih percaya tuh. Bahkan meminta bermacam permintaan. Di saat iblis dikutuk, dilaknat, dihukum oleh Allah dengan bermacam sanksi, dia pun masih juga meminta kepada Tuhannya untuk ditangguhkan. Berarti iblis masih percaya nggak? Masih percaya sama Tuhan. Cuma iman itu bukan hanya sekedar percaya. Iman secara bahasa artinya iz'an, ketundukan, kepatuhan, loyalitas yang total kepada apa atau siapa yang dia imani. Itu namanya iman. Dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, kembali lagi ke Al-Ahzab, ayat 33, semua nggak salah, semua tidak salah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah gambaran ciri dari seorang yang betul-betul beriman, mukmin sejati, laki maupun perempuan. Coba dibuka Al-Quran lagi, surah Al-Ahzab ayat 36, semoga tidak salah. Oh, rupanya bukan 36, 36 ya, halamannya 423. Allah berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jelas ini. Ini kaidah definisi mukmin sejati. Laki-laki maupun perempuan, bangsa jin maupun manusia. Karena jin juga seperti manusia, hamba-hamba Allah
makhluk Allah yang punya kewajiban mengabdikan diri kepada Allah. Perhatikan ini. Ini kaidah, tidak pantas, mustahil ada. Wa makana, tidak pantas alias mustahil ada, tidak mungkin berlaku terhadap setiap mukmin laki-laki dan mukmin atau mukmin sejati perempuan. Idza qadallah, saat Allah sudah menetapkan satu ketetapan, wa rasuluhu, sang pembawa risalah Allah sudah membacakan apa yang tidak boleh, apa yang tidak pantas bagi mukmin sejati laki maupun perempuan, jin maupun manusia, untuk apa? Mencari alternatif atau mengambil pilihan lain di luar ketetapan Allah. Itu cirinya. Itu namanya orang beriman yang sejati, mukmin sejati. Allah sudah tetapkan tidak boleh ada pilihan, apalagi mencari alternatif demi menyampaikan keinginannya di luar ketetapan Allah. Itu namanya bukan orang mukmin sejati, bukan mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Itu merupakan kedurhakaan terhadap Allah. Sedangkan kata Allah, wa man ya'sillaha, siapa orang yang berani berbuat durhaka kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya Allah, maka faqad dhalla, maka sungguh orang tersebut telah tersesat jalan, dhalalan mubina, dengan kesesatan yang nyata. Tuh. Oleh karena ini Bapak, dalam Al-Quran, nanti mungkin di kesempatan yang lain di masjid ini mungkin bisa minta Ustaz Ali atau Ustaz Jumhuri menguraikan ini. Dalam Al-Quran itu Pak ada 89 ayat. Berapa? 89 ayat terulang yang berisikan tuntutan dari Allah, seruan dari Allah untuk orang yang mengaku beriman kepada Allah. Jadi ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apa isinya? Allah minta buktikan pengakuan imanmu kepadaku dengan mengaplikasikan perintah atau laranganku. Apa saja? Bapak buka Al-Quran, baca di 89 ayat ini. Boleh juga di Google, diketik bisa kok. 89 ayat ya ayyuhalladzina amanu. Tuh, ada 89 kali terulang. Apa isinya? Panggilan, seruan iman. Ayo, setiap orang yang mengaku beriman, buktikan pengakuan imanmu dengan laksanakan perintahku dalam ayat ini dan tinggalkan laranganku dalam ayat ini. Itu berapa kali Al-Quran? 89 kali. Subhanallah. Ya. Baik, inilah iman. Jadi bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar percaya, namun membutuhkan pembuktian dengan sikap loyalitas yang total kepada apa dan siapa yang kita imani. Itulah iman. Nah, ulama-ulama di antaranya nih, ulama-ulama yang terkenal, Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali memberikan kesimpulan tentang definisi iman. Nah, ini lihat coba. Apa itu iman? Iman itu 3 definisinya. Yang pertama, pengakuan dengan lisan. Pengakuan dengan lisan. Ditanya orang, kamu beriman tidak? Naam, amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Pengakuan apa? Dari lisan. Yang kedua, kata Al-Ghazali, wa tasdiqu bil janan. Wa tasdiq bil janan. Pembenaran dengan hati. Karena orang yang mengucapkan iman, hatinya tidak membenarkan, disebut dengan orang munafik. Orang munafik kan antara ucapan dengan keyakinan atau perbuatan berbeda. Tuh. Yang ketiga, kata Al-Ghazali, iman itu al-amal bil arkan.
Jadi pengakuan dengan lisan, pembenaran dengan hati, pembuktian dengan anggota badan. Dengan perbuatan anggota badan. Itu iman. Pengakuan dengan lisan, pembenaran dengan hati, pembuktian dengan apa? Perbuatan. Itulah iman. Bapak kalau buka itu buku hadis Nabi itu, di rak buku itu ada apa? Kita apa? Al-Lu'lu' wal Marjan ya. Al-Lu'lu' wal Marjan. Kumpulan hadis Bukhari Muslim itu banyak terulang tentang siapa orang yang beriman maka begini-begini. Siapa yang beriman begini-begini. Itu namanya apa tuh? Pembuktian, pengakuan iman dengan perbuatan. Bapak, kita perlu waspada, mawas diri. Dalam Al-Quran ada satu ayat lagi nih. Buka lagi ya. Nah, apa kan? Buka terus supaya apa? Pak, ini Al-Quran beda loh Pak. Al-Qurannya beda. Kenapa saya ingin jamaah tiap pengajian tuh tadabbur gini jangan hanya mendengar, tapi buka Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini Pak, melihat saja sudah memiliki nilai ibadah. Melihat tak oleh. Ya, melihat doang, belum baca belum. Baru mata yang bekerja. Melihat setiap tulisan ayat dalam mushaf ataupun apa namanya gadget yang ada aplikasi Quran. Lihat doang, lihat. Nggak ada suara. Lihat aja. Ini setiap hurufnya Allah berikan 10 kebaikan dan 10 ampunan buat mata kita. Coba tuh. Kira-kira ada nggak bacaan lain yang seperti itu? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ini hanya khusus Al-Quran saja. Ya dek, ya abang, ngeliat aja dong, lihat. Coba liatin. Liatin aja. Matanya dapat pahala itu. 10 kebaikan dari setiap huruf. Ini satu halaman gini berapa huruf kira-kira? Banyak nggak kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Melihat tulisan Bismillahirrahmanirrahim, Allah berikan satu huruf 10 kebaikan, satu huruf 10 ampunan. Allahu Akbar. Jadi Bismillahirrahmanirrahim 190 kebaikan. Baru ngeliat, belum bersuara melantunkan bacaannya. Telinga yang mendengar dapat lagi, tangan yang memegang mushaf dapat lagi. Subhanallah. Dipahami, dihayati, ditadaburkan lebih lagi. Apalagi diamalkan. Alhamdulillah. Ayo kita buka sekarang Pak. Quran surah Al-Hujurat. Ada satu ayat di sini. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Al-Hujurat ayat 14. Halaman 517. 517. Allah. Alhamdulillah ya Rabb, lakal hamdu ya Rabb. Allah berfirman, sudah ketemu ya? Halaman 517 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Qul innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ayo. Orang-orang kaya berani berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu telah beriman Islam.
karena iman belum masuk ke dalam hatinya. Ya Rabb. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Amin. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dengarkan ini, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dalam beriman. Jadi semoga kita tidak termasuk golongan ini. Di ayat 14 yang Allah sebutkan tadi, siapa mereka? Orang-orang yang ditolak oleh Allah pengakuan imannya. Kita semua di sini, tua maupun muda, kecil maupun besar, dewasa, jika ditanya, Bapak, Ibu, apakah kita beriman kepada Allah? Ya, kami beriman kepada Allah. Pengakuan ini dengan lisan. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang Allah gambarkan seperti dalam Al-Quran ini, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab pegunungan ya mengikrarkan amanna, sungguh kami telah beriman kepada Allah. Lalu pengakuannya langsung ditolak oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Allah turunkan ayat, perintahkan nabinya, sampaikan pada orang-orang ini, qul, katakan wahai Rasulku, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, yang boleh kalian ucapkan baru levelnya aslamna, kami masuk Islam. Kok bisa? Iya, walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum lagi meresap ke dalam hati kalian. Tadi ya, perhatikan ini. Al-Qadri bilang apa? Iman itu apa? 3 kan? Pengakuan dengan lisan, pembenaran meresap dalam hati, dan pembuktian dengan perilaku dan amal perbuatan. Apa itu pengakuannya? Dengarkan Allah berfirman, wa in tuti'ullaha wa rasulah, apabila kalian siap untuk taat kepada Allah dan taat kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Itu maknanya taat kepada Rasul, taat kepada apa yang Rasul sampaikan dari risalah, ajaran, message yang dibawa oleh Rasul dari Allah. Itu gambaran orang yang boleh mengaku beriman. Pembuktiannya dengan ketaatan. Pembuktian iman dengan loyalitas kepada apa dan siapa yang dia imani. Bukan sekedar pengakuan yang belum meresap ke dalam hati. Kalau orang sudah taat pada Allah, la yalitkum min a'malikum syai'a. Allah tidak sia-siakan amal perbuatannya. Dan ketahuilah, innallaha ghafurun rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat berikutnya, innamal mu'minuna, sungguh sejatinya orang-orang mukmin itu alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ini ciri yang pertama, mukmin sejati yang orang layak mengaku dirinya seorang beriman ini saat dia sudah betul beriman, iz'an, tunduk pada Allah, patuh pada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, tidak ada sedikit keraguan dalam hatinya kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama cirinya, syarat orang boleh mengaku mukmin. Yang kedua, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Yang kedua cirinya, orang tersebut siap berjuang
mengorbankan harta dan nyawa di jalan Allah. Ini nih amal soleh nih. Ya, berjuang. Kenapa Allah katakan berjuang? Karena mengeluarkan harta, mengorbankan nyawa, perlu perjuangan di hati. Betul nggak? Nggak mungkin orang bisa mendermakan hartanya 100.000 kecuali sudah ada pergolakan dalam hatinya. Keluarkan nggak ya? Saya masih perlu nggak ya? Anak masih perlu nggak ya? Uangnya nanti berkurang tidak ya? Itu perjuangan. Maka Allah katakan perjuangan. Bukan sekedar mendermakan, berjuang. Ada perjuangan korban rasa sebelum mengorbankan harta, apalagi nyawa. Tuh lihat orang-orang di Palestina tuh, contoh orang-orang yang siap ya mendermakan nyawanya saat mereka tidak memiliki harta. Karena urutan perjuangan itu pertama harta, kedua baru nyawa. Kalau punya harta, bukan berjuang nyawa dulu, hartanya dulu keluarkan, baru siap mendermakan, menjuangkan nyawanya. Ini kata Allah, wa ulaika humus shadiqun, ulaika humus shadiqun, orang yang ngaku beriman lalu membuktikan keimanannya dengan taat, patuh, tidak ragu kepada Allah dan Rasul, dan memperjuangkan, mendermakan harta dan nyawanya. Itulah orang yang betul-betul jujur dalam beriman kepada Allah. Jelas ini? Jelas tidak? Alhamdulillah. Iman dan amal soleh. Iman dan beramal. Dah, iman sudah. Sekarang definisi amal soleh. Wa amilus solihat. Ada dua kata. Amal dan soleh. Amal perbuatan. Amal pengorbanan. Tenaga, pikiran, dan harta, bahkan nyawa sekalipun. Lalu apa yang dimaksud dengan soleh? Nah, kalau terjemahan, arti amal soleh berarti apa? Amal kebajikan, betul nggak? Amal soleh berarti amal kebajikan. Saya ingin memperkenalkan pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebetulnya apa sih arti soleh dalam definisi Al-Quran itu? Kalau tadi makna jadiannya kebajikan, betul ya? Amal soleh berarti amal baik, amal bajik, baik. Dalam Al-Quran, kata-kata yassolaha yasluhu artinya sesuai atau cocok. Amal apa? Soleh itu artinya apa? Sesuai atau cocok. Itu asal maknanya nih. Diterjemahkan dengan kebajikan atau baik. Amal soleh, amal yang baik. Sebetulnya makna aslinya amal soleh, amal yang sesuai atau yang cocok. Tapi apa maksudnya amal yang sesuai dan cocok? Apa yang maksudnya? Artinya amal perbuatan yang sesuai, yang cocok dengan apa yang diperintahkan oleh yang memerintahkan kita beramal soleh. Itu maksudnya. Jadi amal soleh, amalan perbuatan yang sesuai, yang cocok dengan apa? Keinginan yang memerintahkan kita untuk beramal soleh. Siapa yang memerintahkan kita beramal soleh? Allah. Jadi amal soleh, amal perbuatan yang sesuai, yang cocok dengan yang diinginkan oleh Allah. Itu maksud dari amal soleh. Jelas ini? Jelas ya? Baru dengar apa udah sering dengar? Di sini. Terdengar ya? Ini itu arti amal soleh. Kalau terjemahannya amal yang baik. Naam. Sekarang pertanyaannya. Lalu bagaimana kita ingin mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita? Dari mana kita mengetahui itu? Tidak lain, Al-Quran ini sejatinya, Al-Quran ini 30 juz, 114 surah, 6.632 ayat ini sejatinya semua itu isinya narasi dari segala keinginan Allah terhadap hambanya. Ini Al-Quran, Al-Quran yang kita bawa, kita baca, kita pelajari, isinya narasi segala keinginan Allah.
Allah ingin begini, Allah ingin begitu. Ini aku Allah, ini Rasulku. Ini ceritanya, itu panduannya. Ini alam semesta rayaku, ini begini, ini konsekuensinya. Ini aturan-aturannya. Nah itu semua Al-Quran isinya adalah narasi segala keinginan Allah. Maka ketika kita ingin beramal saleh, berarti amal kita harus sesuai dengan narasi yang Allah inginkan, yang tertuang dalam kitab Allah bernama Al-Quran. Atau ringkasnya, beramal soleh adalah amalan yang sesuai dengan Al-Quran. Itu dah. Jelas ya? Ini amal soleh. Saya ingin bacakan Bapak lagi satu ayat dari Quran surah An-Nahl tentang janji Allah bagi orang yang beramal soleh berlandaskan iman. Jadi kan orang manusia itu potensi berada dalam zona kerugian kecuali yang beriman beramal soleh. Nah, dalam Al-Quran surah An-Nahl, kalau dibuka, Allah berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." An-Nahl ayat 97 halaman 278. Man amila salihan, abang, halaman 278. Min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yuk. 97. Halaman 278. 278. Ayat 97. Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya yang terbaik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Baik, sudah? Nah, Allah berfirman tadi, man amila sholihan, siapapun yang mau beramal soleh, ya, min dzakarin aw unsa, dari ras laki-laki ataupun perempuan, semua terbuka, ya, alhamdulillah, tidak ada sekat, sama kedudukannya. Siapapun yang mau beramal yang soleh, yang sesuai dengan panduan Al-Quran, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan. Yang terpenting, catat ini sampai lupa, wa huwa mu'minun, landasannya karena iman. Teman-teman kita yang tidak beriman kepada Allah, maaf, yang non-muslim misalnya, mau beramal soleh, Allah persilahkan. Tapi tengok landasannya apa. Catatan, ingin meraih apa yang Allah janjikan ini, catatan landasannya berangkat karena iman, ketundukan, loyalitas kepada Allah saja, bukan pada yang lain. Kalau beramal soleh landasannya mau diangkat sebagai pejabat misalnya, pencitraan misalnya, ya, ingin dipuji orang, tidak masuk kategori ini. Jelas ini? Karena ada iman tanpa amal soleh, zero. Ada amal soleh, landasan bukan iman, sia-sia. Jelas ini ya? Baik, apa janji Allah? Satu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kata Allah, aku akan berikan dia kehidupan yang berkualitas. Hidup
60 tahun, usia 70 tahun, 80 tahun. Kalau nggak berkualitas, untung apa rugi? Rugi, sia-sia. Ini tahun ini nih, Tun Mahathir masuk usia 100 tahun. Saya belum lama diundang ke Kedah, Malaysia, kampungnya Tun Mahathir. Di sana ada rumah kelahirannya, ya dijadikan museum sekarang oleh pemerintah Malaysia. Sejarah kehidupannya, subhanallah. Ini anak karena tua ya. Ini anak, subhanallah, dari perjalanan hidupnya, semua hidupnya berkualitas, subhanallah. Dari sejak kecil, remaja, kemudian jadi seorang dokter, ya, buka klinik, memberikan gratis buat orang yang tidak mampu, hanya orang yang mampu saja suruh bayar, sampai seusia segini masih memberikan panduan-panduan, ya, nasihat-nasihat dan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Inilah orang yang hidupnya berkualitas. Nah, kata Allah, kalau orang yang mau beramal soleh, landasan iman, sikap loyal kepada Allah, Allah janji akan memberikan untuk dia kehidupan yang berkualitas. Paling enak, hidup berkualitas. Oh, bukan hidup tentram? Iya. Oh, bukan hidup nyaman? Iya. Tapi kalau tidak berkualitas, buat apa? Jadi berkualitas, hidupnya tentram, nyaman, bermanfaat, ya kan? Tidak nyusahin orang, dan seterusnya. Itu gambaran dari hidup yang berkualitas. Kemudian yang kedua kata Allah, walan najziyannahum ajrahum, dan pasti kami berikan balasan pahala untuk mereka. Dengarkan ini. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah perbuat. Jadi balasannya lebih baik dari standar amalnya. Kurang enak gimana coba? Kurang enak bagaimana coba? Hidup berkualitas dan diberikan balasan dari amalnya lebih baik dari standar yang dia lakukan. Satu kebajikan yang dia buat, ya, Allah berikan balasan 10 lipat, 100 hingga tidak ternilai lagi berapa balasannya. Alhamdulillah. Ini bagi orang yang mau beramal soleh, landasannya iman. Namun yang namanya beramal mesti ada nilai, mesti ada kelelahan, pengorbanan, waktu, rasa, dan seterusnya. Betul tidak? Sebagai penutup. Sebagai penutup. Tadi temanya apa? Urgensi amal soleh meraih kesolihan amal. Nah yang kedua nih, kesolihan amal. Ini lebih enak lagi, lebih kualitas lagi dari amal soleh. Aja gak tuh? Ya. Kalau amal soleh harus berbuat, usaha, bekerja, lelah, capek, rasa dikorbankan, waktu dikorbankan, dan lain-lain, harta, tenaga, nyawa. Ada satu ayat yang Allah berjanji akan memberikan kesolihan amal, atau dalam bahasa lain Allah solehkan amal, atau dalam bahasa lain Allah perbaiki amal. Yang penting ikuti panduannya. Di mana itu adanya? Quran surah Ahzab ayat 70 dan 71. Halaman 427, Abang. Halaman 427, Bang. Ya, perhatikan ini. 2 ayat saja sebagai penutup. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita agar meraih kehidupan yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Baik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allah. Asal baca terbanyak 70 dan 71 pelan-pelan. Kalau Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Rabb.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dengarkan nih ya. Ini SOP-nya nih. Ya, terus ini hasilnya yang kedua. Berikutnya. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Subhanallah, niscaya pasti Allah perbaiki untuk kalian amal perbuatan kalian. Subhanallah. Bapak, ini insya Allah hanya ada dalam Al-Quran satu ayat ini saja. Janji tentang ini. Apa tuh? Janji perbaikan amal. Apa itu? Kesalihan amal yang langsung ditangani oleh Allah. Kita kadar kemampuan terbatas, Allah berikan satu hal yang unlimited buat kita. Subhanallah, ini satu-satunya ayat. Niscaya dia Allah perbaiki untuk kalian amal-amal perbuatan kalian. Coba, di mana? Adakah Tuhan yang lebih pengasih penyayang lebih dari ini? Tidak ada lagi. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah niscaya pasti ampuni untuk kalian kekurangan dan kesalahan kalian. Karena manusia ini tempatnya lupa dan salah, betul nggak? Manusia ini potensinya rugi, potensinya salah, lupa. Lihat Allah, kelupaan, kealpaan, kelengahan, kelalaian dijanjikan oleh Allah diampuni semua. Allahu Akbar. Ada lagi? Selain itu tidak ada. Itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ingat, ayat ini terikat dengan ayat sebelumnya, ayat ke-70. Apa SOP-nya? Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, buktikan pengakuan imanmu dengan ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Bapak, definisi takwa sering kita dengar dalam setiap khutbah dan ceramah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Itu kesimpulan dari takwa. Cuma saya ingin memberitahukan penanaman definisi akar kata takwa itu dari mana. Kata ittaqullah itu asal maknanya dari kata wiqayah. Iltaqa yautaqi. Ittaqa yattaqi. Asal katanya itu, asal kata bahasa itu dari ij'alillaha wiqayatan laka. Karena kata takwa itu diambil dari wiqayah. Wiqayah itu artinya tameng pelindung. Tameng pelindung yang biasa dipakai oleh polisi, tentara. Lihat lagi demo, pada pegang apa? Pegang tameng pelindung. Kalau ada adik mungkin kalau nonton apa tuh? Film apa tuh? Kapten Amerika. Ya. Pakai apa dia? Perisai. Pelindung supaya menahan serangan musuh. Itu namanya wiqayah. Jadi orang yang menggunakan membawa perisai pelindung disebut dengan orang yang bertakwa secara bahasa. Yaitu menjadikan benda ini sebagai pelindung dia dari lawan dan musuh. Lalu apa yang Allah inginkan dari perintah bertakwa? Jadikan Allah perisai hidupmu dari murkanya Allah. Jelas? Jadikan Allah pelindung dan perisai bagimu dari murkanya Allah juga. Gitu. Dalam sebuah hadis Nabi, Pak, Nabi diantaranya suka berdoa setiap selepas sholat malam, selepas witir penutup dengan sebuah doa begini, Pak, bunyinya. Allahumma inni a'udzu bika minka wa a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Tuhan, Allah, Tuhanku, sungguh aku memohon dan berlindung denganmu dari murkamu, dan aku berlindung denganmu ya dari kemarahanmu.
Jadi kita nggak ingin kena marah Allah, nggak ingin dapat murka dari Allah. Yang paling aman menjadikan Allah sebagai pelindung. Jelas ini, ya. Itu maksudnya ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, jadikan Allah perisai, tameng pelindung dari segala murka Allah. Artinya agar kita dilindungi oleh Allah, tidak berucap, tidak berbuat perbuatan yang mengantarkan kepada murkanya Allah. Itu makna ittaqullah. Nah, perintah bertakwa dalam Al-Quran berulang-ulang, banyak, bukan main. Bahkan di antara ayat, ada satu ayat dalam Quran surah Ali Imran 133, Allah memberitahukan bahwa janji Allah tentang surga dan ampunan Allah. Surga luasnya itu seluas langit-langit dan bumi. Langit-langit dan bumi. Bapak, kalau Bapak lihat di alam atau di ilmu alam semesta ini, bumi ini dibanding planet-planet lain kecil sekali, Pak. Ukurannya kalau kita boleh ilustrasikan, ibarat kita sekarang ini pegang bola. Ada nih main bola nih, main bola. Itu planet-planet yang ada di alam semesta ini. Bumi, debu yang ada di sekitar bola. Buminya luas, lingkarnya aja lebih kurang sekian juta kilo. Kalau kita puterin bumi ini, luas lingkar bumi ini sekian juta kilo. Luas kan? Tapi dibanding planet-planet lain, bumi hanya laksana debu di antara bola-bola itu. Allahu Akbar. Seapa coba kecilnya bumi itu? Dan seapa luasnya langit? Nah, Allah gambarkan surga, perhatikan nih, surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Makanya Pak, jangan tertipu Pak, dalam sebagai kelompok orang. Kelompok ini dalam ajaran Islam, ada dalam khazanah pembelajaran Islam ini, ada satu kelompok yang mudah sekali menjas orang dengan neraka. Neraka, Ini neraka, begitu neraka. Sampai perbuatan yang di situ jelas gambarannya, tampilannya amal soleh dibilang neraka. Yasinan malam Jumat, ada contohnya, yang yasinan mengingat bid'ah neraka. Ya Allah. Pak, kalau setengah penduduk bumi atau semua penduduk bumi neraka karena ini, kalau yang isi surga siapa Pak? Yang Allah Ta'ala luasnya apa? Seluas langit-langit dan bumi. Perhatikan dalam Al-Quran Ali Imran 133, Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan segala fasilitasnya untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi perilaku takwa ini dahsyat, bukan main. Dalam sebuah hadis Nabi memberikan sebuah petunjuk, Pak. Takwa itu tempatnya di hati, tapi aplikasinya melalui amal perbuatan. Nah, di ayat 70 ini Allah berikan sebuah pemberitahuan di antara aplikasi bertakwa kepada Allah ini. Wa qulu qaulan sadida. Ucapkan perkataan yang baik dan benar. Itu Pak. Seseorang jika mampu menjaga lisannya, tidak terlontar dari ucapannya kecuali ucapan yang baik dan benar, maka masuk dalam janji Allah tadi ayat 71, Allah perbaiki dan solehkan amalnya. Allah, alhamdulillah. Dan Allah berikan ampunan untuk kesalahannya. Coba, ini namanya qaulan sadida. Terjemahannya ucapan yang baik dan benar. Tapi kembali saya ingatkan, inilah konsep tadabbur saya. Kenali Al-Quran itu dari setiap akar katanya. Apakah makna sadid? Sadid itu baik dan benar, terjemahan iya. Tapi akar maknanya bukan. Seperti itu. Asara wal asri demi waktu. Itu makna jadian, arti jadian. Tapi asal maknanya perahan. Sadid
Dalam bahasa Al-Quran itu diambil dari kata sadda, yasuddu saddan, menutup atau membendung. Di dalam bahasa Arab nih, tolong dong tutup pintu, saddal bab, tutup pintu, tertutup. Atau air yang dibendung, air nih hujan debitnya banyak, kalau terbuang ke laut lagi sayang-sayang, maka dibendung, bikin sebuah bendungan. Bendung itu air agar nanti bisa kita manfaatkan banyak hal dari air yang dibendung. Di antaranya, karena airnya besar, bendungannya besar, debit airnya penuh, maka bikin pintu air. Di bawahnya letakkan turbin penggerak agar bisa membangkitkan listrik dari tumpahan air yang dibendung. Itu dalam bahasa Arab namanya al-ma'us sadid, air yang dibendung. Lihat sini, Pak. Qaulan sadida artinya ucapan yang sebelum terlontar terlebih dahulu dibendung. Lihat sini ya. Lihat sini. Ucapan yang dibendung. Makanya sahabat Ali mengatakan radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ciri beda orang beriman dengan munafik tampak dari lisannya. Lisannya orang beriman di belakang akalnya. Lisannya di depan kan? Lisan depan ya? Ini akal nih, ya otak kita nih. Tapi orang beriman itu lisannya diletakkan di belakang akalnya. Tidak keluar dari mulutnya kecuali sudah dibendung dan difikirkan betul oleh akalnya. Ini ucapan saya membawa manfaat atau madarat? Ucapan saya membawa nilai pahala atau dosa? Ini ciri orang beriman. Walisanul munafiq amama aklih. Lisannya orang munafik itu berada di depan akalnya. Lisannya di depan akal, alias asbun, asal bunyi, tidak tahu apa konsekuensinya, tidak memikirkan efek-efek samping positif atau negatifnya. Nah, maka ciri orang beriman menjaga lisannya. Ciri orang munafik melepaskan lisannya. Kenapa? Orang beriman mengikuti perintah Al-Ahzab 70 tadi. Jangan berucap, jangan berkata kecuali baik dan benar. Terlebih dahulu bendung lisanmu dengan akal, gigi dan dua bibir sebelum lisannya keluar mengeluarkan lontaran ucapan dan suara. Itulah orang yang beriman. Kalau kita mampu mau melaksanakan SOP, qulu qaulan sadida, ucapkan ucapan yang dibendung, yang baik dan benar, niscaya Allah perbaiki amal kita. Yuslih lakum a'malakum, yaitu Allah solihkan amal kita. Perbuatan kita disolihkan oleh Allah melalui lisan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah berikan ampunan bagi dosa-dosa kita. Dan Allah tutup dengan ayat, siapa orang, siapapun dia yang taat kepada Allah dan Rasulnya melalui ucapan dan perbuatannya tadi, dijamin mereka inilah sejatinya orang yang meraih kemenangan dengan kemenangan yang besar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang ini. Amin ya rabbal alamin. Yaitu orang yang mau beramal soleh dengan tenaga, dengan harta, tenaga, nyawa, waktu, pikiran, demi meraih kesolehan amal dan ampunan dari Allah. Jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Ada pertanyaan juga? Loh, katanya jelas, Pak. Baik, ya. Terima kasih, Ustaz. Kenapa ini menarik? Apa yang kalau tadi Allah, kalau kamu punya ilmu, akan saya tambah kalau diberikan kepada Allah. Amin. Saya sebelum ke pertanyaan, ya Ustaz, akan bukan Ustaz dari orang guru lah, pengen tahu. Tapi saya punya pengalaman hidup. Saya sekarang umur 73. Masya Allah. 1 bulan 6 hari itu ada pada Prabowo. Saya punya pengalaman. Ini akan saya
datang ke Ustaz karena menarik. Di Al-Quran surat Al-Fatihah sampai Anas 114 saya baca tahun 2008. Saya dulu belajar umur 20 di Cutmutia, semacam yang di dekat masjid apa namanya Istiqlal, masjid sudah. Ya betul. Di situ saya waktu itu pengajar ya. Tahun 2008 saya pernah ujian, hampir saya bunuh diri. Betul. Waktu muda saya mau dapat istri, ditinggal, hampir saya bunuh diri. Betul. Ternyata setelah saya baca Al-Fatihah, bahkan Al-Baqarah yang terakhir 286 itu menyatakan kamu akan saya uji yang kamu mau. Dari ujian saya, ujian saya. Saya kalau keliru sebelah saya dosen agama malu saya. Nah, kamu tulis. Nah, sebelum saya singkat gampang pertanyaan, itu saya baca Quran, bahkan di sini ya Ustaz, Quran ini akan saya jaga. Kalau kurang benar akan saya tambah, itu janji Allah. Tapi saya baca itu lengkap semua. Bahkan saya ketemu, ini sebelum saya tanya, ketemu non-muslim. Saya percaya Taurat, saya percaya Injil, asal itu yang nggak diubah. Lo pada sekolah ini, saya ketemu orang ini ya, non-muslim. Lo baca dulu Quran, baru lengkap. Nah di situ saya tahun 2008 hampir saya mau baca Quran terjemahnya bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia. Itu saya coba waktu itu puasa. Ini pengalaman hidup saya. Puasa sebulan telah ternyata enggak. Saya ingat Februari saya baca, Agustus jam 8 baru kelar terjemahnya semua. Ternyata saya sombong. Sok tahu itu. Waktu bacanya ajak berdiri, nggak kelar. Karena sebulan kelar itu baca. Bahkan baca ada yang zaman dulu ya, berapa ratus kan. Nah, ini untuk mengingatkan jamaah ini juga bahwa kita harus yakin bahwa ya di Quran itu kan sejarah, benar ada sejarah, ada riwayat. Bahkan saya baca salah satu hadis itu banyak yang palsu. Tidak semua, betul nggak ini? Tidak semua apa yang dilakukan Rasulullah itu harus kita ikuti. Contohnya ini, melebar sedikit, naik haji. Rasulullah hanya sekali dan pakai tenda. Tidak perlu diikuti, kalau itu pakai tenda, penuhlah sana kita kira-kira. Jadi saya ada yang dilakukan oleh Rasulullah setelah sholat asar. Sholat kan nggak boleh sholat. Saya tanyakan juga. Ini yang ungkapan saya baru nanti saya tanya. Tapi istrinya itu kan namanya ini yang namanya Aisyah. Aisyah itu yang paling perawan, yang paling kedua, ya kan? Nanya, ya Rasul sholat apa itu? Ini di masjid misalnya. Ya, kalau saya disaksikan malaikat bukan saya tanya, ya Rasulullah, kamu sholat apa enggak dijawab? Setelah saya tanya, ada imam besar yang belum meninggal sama. Saya tanyakan satu lagi di masjid apa? Masjid yang dekat Blok M, Masjid Pondok Indah, Ibnu Mukhtar itu galak tapi sholat asar ya. Di situ ya saya pertanyaannya gimana? Sekarang itu saya tanya, saudara sendiri ringan ini, tapi itu isi yang dibuat. Dan pertanyaan saya punya ilmu kasihkan orang lain. Benar, saya punya ini saya kasihkan aja, benar. Tapi yang dibaca dari Quran itu pasti benar. Pertanyaan apa, Pak? Pertanyaan apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan, apakah benar Ustaz yang ceramahkan Anda tadi semua ada di hadis, semua ada di Al-Quran. Bahkan Allah menitipkan yang namanya seorang Luqman. Karena saya dulu kalau buka ini ada buka di Babel di Cutmutia itu. Nah, dibuka ada contoh Luqman 34 ayat.
ibu bapakmu, tidak ada bapak ibu. Contoh yang gampang, saya bukan guru ibu. Saya dulu kecil waktu itu pada ini dikasih ibu saya, duitnya udah bukan ibu saya atau saya sendiri, istri saya sendiri. Aku tanya bapakmu boleh nggak? Boleh, nggak perlu. Dia berarti mandang ini yang melahirkan. Nah, ini yang saya tanyakan nambah. Tidak. Dengan ketenangan saya itu yang saya hampir, karena Allah jaga saya. Banyak kalau saya yang saya jaga. Itu aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, pasti yakini ketentraman hidup, ketenangan batin itu dengan hidup berpandu Al-Quran. Dimulai dengan rajin membaca, mempelajari isinya, merenungkan maksud-maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkait dengan tadi sebutan orang tua. Dalam Al-Quran ada sedikit, saya berikan satu faedah ilmiah. Kebahasaan Al-Quran ketika menyebutkan kedua orang tua itu ada menggunakan kata al-walidain, ya, al-walidain, kedua orang tua, dan ada kalanya al-abawain, kedua orang tua juga. Namun apa bedanya dan di mana perbedaan penggunaannya? Dalam Al-Quran perbedaan kata al-walidain dengan al-abawain. Arti al-walidain secara terjemah artinya adalah yang melahirkan. Al-abawain yang merawat dan membesarkan, melihara. Itu al-abawain secara bahasa ya. Maka bapak ibu boleh nanti buka Al-Quran. Ini penggunaannya. Allah gunakan kata al-walidain terkait dengan hak orang tua. Maka di situ ada pesan untuk mengutamakan yang melahirkan kita, yaitu ibu. Jadi kalau ada kata al-walidain, dominasinya adalah ibu. Ibu baru bapak. Namun al-abawain itu Allah gunakan dalam Al-Quran sebutan al-abawain yang biasanya terkait dengan manajemen harta. Maka dominasi ayah lebih unggul dari ibu. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 Allah berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu Allah telah membuat sebuah ketetapan. Yang pertama, alla ta'budu, jangan kalian pernah mengabdikan, menghambakan diri illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menghambakan diri kepada selain Allah. Kalaupun kita menghambakan diri kepada selain Allah, ini sebuah sebutan istilah saja. Itu pun dengan syarat yang kita hambakan orang tua, guru, ya Kak, undang-undang, seiring sejalan dengan ketetapan Allah. Kalau tidak, dilarang kita menghambakan diri kepada Allah, kepada selain Allah. Yang kedua, kata Allah wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua wajib bersikap ihsan. Nah, di sini jangan heran, ada sebuah hadis dari Nabi. Ketika ada sahabat yang bertanya, mana yang didahulukan antara ibu dengan ayah? Ibu baru ayah. Ini ketetapan ini berlaku di seputar berbakti, berbuat ihsan kepada orang tua. Utamakan ibu, baru kemudian ayah. Karena al-walidain yang melahirkanmu. Ayah hanya sebab kita lahir, tapi ibulah yang berjuang dalam melahirkan. Dalam ayat Quran surah An-Nisa tentang aturan waris. Contohnya, ketika Allah menetapkan bahagian waris untuk kedua orang tua. Ya. Berapa itu? 1/6. Allah gunakan kata wali abawaini likulli wahidin minhuma as-sudus. Untuk kedua orang tua jatahnya, harta warisnya dari harta anaknya bila ia meninggal, anaknya meninggal sebelum orang tua memiliki bahagian 1/6. Tapi Allah gunakan kata al-abawain. Terjemahnya kedua orang tua, tapi dominasinya ayah lebih banyak ketimbang ibu. Kenapa?
ayah yang mengeluarkan harta untuk menjemput rezeki dan nafkahnya, maka dominasinya Allah gunakan kata abawain, yang memelihara dan merawat kita, yaitu ayah. Walaupun kedua juga merawat, tapi kalau tadi yang melahirkan, ini yang merawat. Itu ya. Inilah gambarannya istimal, penggunaan setiap kata dalam Al-Quran tidak akan ada distorsi atau kesalahan. Ini merupakan mukjizat Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Sudah jam 6, nggak terasa. Semoga membawa berkah dan semoga dengan keberkahan Al-Quran hidup kita berkualitas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.